Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat menjadi MEA. Halo teman-teman, kami dari kelompok Masyarakat Ekonomi ASEAN. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya Clarissa Priscilla, ada Kristen Aprilia, dan Christian Barasa. Guru pembina pelajaran kami adalah Bu Neti Kristina. Kami dari sekolah SMP Strada Franciscus Saverius II, dan kita dari kelas 92. Banyak di antara kita yang pasti belum mengetahui apa itu MEA. Nah, sekarang kami akan menjelaskan apa itu MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA adalah salah satu contoh dari kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. MEA juga untuk mewujudkan integrasi ekonomi antar negara yang tergabung dalam ASEAN dengan cara membuat sistem perdagangan bebas atau free trade. Latar belakang MEA diawali dari pertemuan di Bali pada tahun 2003 yang dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN. Gagasan itu hadir untuk mewujudkan cita-cita kawasan yang mempunyai integritas ekonomi kuat, mulai dirancang sebagai langkah awal dan diprediksikan dimulai tahun 2020. Namun apa yang terjadi pada pertemuan di Filipina yang digelar 13 Januari 2007, sejumlah negara yang tergabung dalam ASEAN mengambil sebuah kesepakatan dengan mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan demikian, latar belakang berdirinya MEA adalah persiapan menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN, Free Trade Area atau AFTA, serta menghadapi persaingan global terutama dari Cina dan India. Tujuan MEA 2015 yang paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana barang yang terjadi saat ini, jasa, investasi, dan tenaga ahli yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan akan menjadikan sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif, dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosial ekonomi yang beragam. 4 pilar MEA yaitu 1. Menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN dengan elemen produksi aktivitas ekonomi bebas seperti keluar masuknya barang antar negara anggota ASEAN menjadi bebas biaya cukai atau pajak, termasuk juga tenaga kerja, modal, dan investasi, sehingga menciptakan arus pusat produksi untuk negara-negara ASEAN. 2. ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam hal ekonomi, perlindungan konsumen, haki, perpajakan, aktivitas e-komersi, serta pengembangan infrastruktur. 3. Pemberdayaan ekonomi di kawasan ASEAN, khususnya pada sasaran utama, yakni revitalisasi usaha kecil menengah (UMKM). 4. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global. Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dan pengaturan kebijakan global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan hubungan antara ekonomi regional dan ekonomi global, yang nantinya akan menjadi negara anggota ASEAN memiliki posisi yang diperhitungkan di kancah internasional. Anggota MEA terdiri dari 10 negara, di antaranya Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Cakupan kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerjasama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dapat kita lihat dari profil perekonomian ASEAN sebagai berikut. A. Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, mineral, dan tanaman pangan. B. Jumlah penduduk ASEAN yang besarnya yaitu 630 juta jiwa 2015, mayoritas adalah usia produktif.
C. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata-rata 5%-6% per tahun. Untuk mendorong kesetaraan pembangunan antar negara anggota ASEAN, memiliki Initiative for ASEAN Integration atau IAI, atau Inisiatif Integrasi ASEAN atau IIA. IIA bertujuan menciptakan pembangunan merata antara ASEAN ke-6, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dengan CLMV, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dampak positif: 1. Masuknya modal asing ke dalam negeri. 2. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional. 2. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri. 4. Negara dapat memenuhi kebutuhan yang enggak dapat diproduksi di dalam negeri. 5. Mendorong kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam negeri. 6. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Dampak negatif: 1. Penyelenggaraan pertemuan rutin atau rapat memakan biaya dan juga waktu. 2. Dalam mengeluarkan suatu kebijakan, Indonesia harus mempertimbangkan dampak bagi ASEAN. 3. Mendorong masyarakat hidup secara konsumtif. 4. Terjadinya persaingan enggak sehat karena adanya pengaruh perdagangan bebas. 5. Pasar dalam negeri dikuasai produk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.